Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah metodologi penelitian. Kali ini akan saya jelaskan tentang perspektif metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini penting sekali, seringkali kita bingung perbedaan antara dua penelitian ini. Jadi harapannya nanti kalian mampu menjelaskan tentang perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ini. Bahan kajiannya, kita akan lihat pengertian metode penelitian dan perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Itu menurut Sugiyono tahun 2011. Kemudian, uh, ada beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini. Yang pertama adalah cara ilmiah. Jadi penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, antara lain rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu menggunakan cara-cara yang masuk akal dan dapat diterima oleh akal manusia. Kalau empiris itu menggunakan cara-cara yang diamati oleh manusia, yang bisa diamati gitu kan. Kemudian sistematis menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis atau bisa diterima dengan akal manusia juga gitu. Kemudian kalau data yang kita kumpulkan dalam penelitian itu kriterianya harus valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Nah, uji validitas biasanya bisa dilakukan dengan uji validitas langsung dengan SPSS atau uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi. Jadi kalau misalnya kita punya tools atau alat tertentu itu bisa digunakan dalam waktu yang berbeda gitu kan. Kemudian objektivitas, jadi berkenaan dengan interpersonal agreement, jadi kesepakatan antar banyak orang kayak gitu. Kemudian tujuan dari penelitian itu ada beberapa. Yang pertama ada penemuan, yaitu data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul baru, belum ada sebelumnya. Atau untuk pembuktian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan atau sesuatu yang belum pasti. Atau bisa juga untuk pengembangan, yaitu data yang diperoleh itu digunakan untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan yang sudah ada saat ini. Kegunaannya bisa untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah nanti ke depannya. Nah, ada dua metode penelitian yang cukup terkenal. Yang pertama adalah kualitatif, merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menentukan atau meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian. Biasanya kalau penelitian kuantitatif, itu analisisnya menggunakan statistik. Jadi ada hipotesisnya biasanya, walaupun tidak semuanya. Kalau yang kualitatif, metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positivisme sama sebenarnya, tetapi digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jadi bedanya untuk teknik pengumpulan data pada kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Kalau pada kualitatif dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Jadi peneliti sebagai instrumen kuncinya. Pada kuantitatif, analisis data bersifat kuantitatif atau deduktif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Sedangkan pada analisis kualitatif itu bersifat induktif atau kualitatif. Kalau hasil penelitiannya pada kuantitatif bisa digeneralisasikan pada populasi di mana sampel diambil. Kalau pada kualitatif lebih menekankan makna ya daripada generalisasi. Jadi biasanya memang karena sifatnya mendalam pada penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi, bukan karena nggak bisa, tapi karena memang tujuannya beda. Nah, perbedaan kedua metode ini juga bisa dilihat dari perbedaan aksioma dasarnya, kemudian perbedaan dalam proses penelitiannya, dan perbedaan dalam karakteristik penelitian. Nah, kalau berdasarkan aksioma dasar itu bisa dilihat dari sifat realistisnya, kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti gitu kan. Kemudian ada juga hubungan antar variabelnya, kemudian kemungkinan generalisasinya dan peranan nilainya. Ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang kuantitatif lebih bisa digeneralisasi, kalau yang kualitatif tidak. Kemudian hubungan antar variabel tadi dan hubungan peneliti juga sudah dijelaskan. Kalau kualitatif itu si penelitinya biasanya sebagai
instrumen kunci dia ikut serta di dalamnya. Kalau kuantitatif tidak. Oke, ini perbedaan lebih luas lagi ya. Jadi dari tabel tadi kita bisa lihat sifat realistisnya pada metode kuantitatif itu dapat diklasifikasikan, sifatnya konkret, teramati, dan terukur. Sedangkan pada metode kualitatif itu ganda, holistik, hasil konstruksi, dan pemahaman. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti, kalau di kuantitatif biasanya independen. Jadi dia hanya mengamati atau subjek terbangun objektivitasnya. Tetapi kalau pada kualitatif, interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna yang lebih mendalam. Kalau digambarkan hubungan variabelnya bisa kayak gini nih, kalau kuantitatif sebab akibat lebih ke sana. Kalau metode kualitatif lebih hubungan timbal balik interaktif kayak gitu, karena tadi hubungan peneliti dengan yang ditelitinya bersifat interaktif. Kemudian kemungkinan generalisasinya, kalau kuantitatif memang cenderung membuat generalisasi, tapi kalau kualitatif sifatnya transferability. Jadi hanya mungkin dapat dalam ikatan konteks dan waktu. Karena eh, sifatnya yang mendalam tadi akan lebih spesifik untuk hasilnya. Kemudian untuk peranan nilai, pada metode kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Sedangkan pada kualitatif itu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber datanya. Nah, kalau bisa dilihat tuh kayak gini bentuknya. Kalau bicara metode kuantitatif, sifatnya adalah deductive approach. Jadi ada technical framework, kemudian kita turunkan ke middle range teori, kemudian ke substantif teori. Baru kita bisa menentukan hipotesisnya. Nah, nanti akan ketemu suatu empirical social reality. Kalau kualitatif kebalikannya, dia berasal dari atau bermula dari empirical social reality, kemudian ketemu konsep formulasi empirical generalization-nya atau grounded theorizing-nya, nanti dia menyusun substansial teori, kemudian membentuk middle range teorinya, dan ketemulah theoretical framework yang dia temukan berdasarkan empirical social reality yang dia temukan. Nah, jadi ini adalah deduktif dari theoretical framework ketemu hasilnya. Kalau inductive approach kualitatif itu justru dari empirical social reality-nya. Jadi kondisi di lapangannya akan membentuk theoretical framework yang baru. Nah, perbedaan kedua metode ini juga bisa dilihat dari karakteristik penelitiannya. Yang pertama dari desainnya. Untuk metode kuantitatif lebih spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, kemudian menjadi pegangan dalam pelaksanaannya. Kalau untuk metode kualitatif, dia desainnya umum dan dia bisa fleksibel, berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan biasanya akan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Kalau tujuannya untuk metode kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel tadi ya, hubungan. Kemudian menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan untuk metode kualitatif itu adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, kemudian menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Kemudian dari teknik pengumpulan data, metode kuantitatif itu sering menggunakan kuesioner atau observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk metode kualitatif, dia biasanya kita pakai participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Kalau dilihat dari instrumen penelitian, pada metode kuantitatif itu kita bisa menggunakan tes angket wawancara terstruktur. Bisa juga dengan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan pada metode kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama gitu kan. Kemudian bisa juga buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Dari segi data, metode kuantitatif itu datanya kuantitatif gitu kan. Kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan pada metode kualitatif, itu sifat datanya adalah deskriptif kualitatif. Kemudian dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dan dokumen yang lain.
Untuk sampelnya pada penelitian kuantitatif itu besar biasanya. Kemudian representatif menggambarkan kondisi yang ada di sana. Kemudian sedapat mungkin random dan ditentukan sejak awal. Pada penelitian kualitatif, biasanya sampelnya kecil karena lebih fokus. Kemudian tidak representatif gitu kan. Jadi dia dipilih dengan kriteria tertentu berdasarkan biasanya karena tujuan atau purposive atau snowball. Snowball ini biasanya sampelnya berkembang sama proses penelitian. Kalau dari analisisnya, metode kuantitatif ini setelah selesai pengumpulan data baru dilakukan analisis. Sifatnya tadi deduktif, kemudian menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kalau kualitatif, analisisnya terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Sifatnya induktif dan mencari pola, model, tema, atau teori. Hubungan dengan respondennya, kalau pada metode kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif gitu kan. Kemudian kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden. Kemudian jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Beda dengan metode kualitatif, hubungan dengan respondennya lebih pada empati dan akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan sama, bahkan sebagai guru atau konsultan. Jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Penelitian kualitatif memang agak lebih sulit dilakukan oleh pemula karena sifatnya atau batasannya agak abstrak ya dibandingkan dengan metode kuantitatif. Usulan desainnya pada metode kuantitatif itu luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti itu kita gunakan dalam metode kuantitatif. Kemudian prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Bisa juga kita rumuskan masalah dengan spesifik dan jelas. Dan hipotesis juga demikian. Kemudian ditulis secara rinci dan jelas sebelum kita melakukan penelitian. Sedangkan pada penelitian kualitatif, singkat, umum, dan bersifat sementara. Kemudian literatur yang digunakan juga bersifat sementara dan akan terus berkembang selama penelitian. Prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tour atau piknik. Masalah bersifat sementara karena nanti kalau misalnya ada ditemukan masalah baru akan berubah lagi gitu kan. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Kemudian fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal di lapangan. Kemudian berdasarkan jangka waktu penelitian kualitatif itu dianggap selesai setelah semua kegiatan yang telah direncanakan selesai dilakukan. Pada penelitian kualitatif, penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Sedangkan kepercayaan terhadap hasil penelitian pada penelitian kuantitatif dilakukan dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengujian kredibilitas, dependibilitas, proses, dan hasil penelitian. Nah, itu beberapa hal tentang perbedaan kedua metode tadi. Nah, di sini penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa dilakukan kalau untuk kuantitatif bila masalah yang ada itu merupakan titik tolak penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya dan kita bisa mengembangkan untuk yang saat ini gitu. Kemudian bila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, ini bisa dipilih. Kemudian bila ingin diketahui tentang pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, metode eksperimen itu juga bisa dipilih untuk penelitian kuantitatif. Kemudian bila peneliti bermaksud menguji hipotesis, maka hipotesisnya biasanya bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, akan lebih baik menggunakan metode ini juga gitu kan. Dan yang terakhir, metode ini bisa digunakan bila ingin menguji adanya keraguan-keraguan terhadap validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Sedangkan metode kualitatif itu banyak dilakukan bila masalah penelitian belum jelas, masih ragu-ragu atau remang-remang. Ini bisa dilakukan dengan grantor question. Kemudian bisa dilakukan penelitian kualitatif untuk memahami makna di balik data yang tampak.
Kemudian fungsi yang lain untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Nah, biasanya terkait sama penelitian-penelitian sosial itu banyak sekali dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, antara metode kualitatif dan kuantitatif ini dapat digunakan bersama untuk meneliti objek yang sama, tetapi tujuan berbeda. Kalau untuk metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis, tapi kalau untuk kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis. Dapat digunakan bersama dengan syarat kedua metode telah dipahami dengan jelas. Kemudian peneliti memiliki pengalaman luas dalam melakukan penelitian. Jadi untuk para expert ya. Digunakan secara bergantian juga bisa. Jadi pada tahap pertama menggunakan penelitian metode kualitatif sehingga menemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Ini juga bisa. Tapi yang terakhir tidak bisa digabungkan kalau paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan teknik pengumpulan data seperti pada penelitian kualitatif. Jadi kita di penelitian kuantitatif itu bisa menggunakan metode triangulasi juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan simak video-video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.